Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul The Banker yang dirilis pada tahun 2020. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang dua pria kulit hitam jenius bernama Bernard Gerard dan sahabatnya Joe Morris yang mampu membeli dua bank sekaligus dan ratusan properti di tengah rasisme yang sedang merajalela di Amerika. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Berlatar pada tahun 1939 di Texas, ada remaja kulit hitam bernama Bernard Gerard yang berprofesi sebagai penyemir sepatu. Bernard Gerard merupakan remaja yang cerdas. Di sela-sela pekerjaannya, dia sering menguping pembicaraan para orang kulit putih yang sedang membicarakan bisnis. Namun sayang, pada suatu ketika, dia ketahuan oleh satpam dan hendak ditangkap. Kabar itu kemudian sampai pada ayah Gerard. Oleh karena itu, ayah Gerard menasihati putranya agar tidak melakukan hal itu lagi, karena itu sangat berbahaya dan bisa mengancam nyawanya. Gerard mengatakan jika dia hanya ingin mengetahui bagaimana cara orang kulit putih dalam menghasilkan uang. Sang ayah yang tahu jika anaknya memiliki bakat bisnis, berusaha untuk tidak mengecilkan harapannya. Tapi dengan kondisi rasisme warna kulit yang merajalela, sang ayah tidak bisa berbuat banyak. Dia lalu mengatakan jika impiannya mungkin bisa terwujud jika dia pindah dari sini. Beberapa tahun kemudian, kini Gerard telah dewasa dan memiliki istri bernama Eunice serta seorang anak laki-laki. Gerard sekarang sudah pindah di Los Angeles dan tinggal di rumah paman Eunice. Pada saat sesi makan malam, paman menawarkan pekerjaan di sebuah perusahaan pesawat yang sedang membuka lowongan. Namun Gerard menolak tawaran itu. Dia mengatakan jika dia ingin menjadi agen perumahan. Mendengar hal itu, si paman langsung tertawa karena pada saat itu agen perumahan berkulit hitam hampir tidak ada. Apalagi di tengah kondisi rasisme yang masih merajalela. Tapi, walaupun demikian, Eunice tetap membela suaminya dan mengatakan jika Gerard adalah seorang yang jenius. Looking forward to having dinner with your uncle. Northrop is looking to hire 5,000 new workers for the assembly line. Well, thank you, sir, but I came here to try my hand at real estate. Owning property and renting it out. It's in some one-horse town in Texas. My husband is a genius. Kemudian, Gerard berusaha mewujudkan impiannya. Dia dan Eunice mencoba mencari rumah yang dijual, kemudian dia beli untuk disewakan kembali. Sebenarnya, Gerard memiliki cukup uang untuk membeli sebuah gedung atau rumah. Hanya saja, tidak cukup jika ditambah untuk melakukan perbaikan. Oleh karena itu, Gerard butuh investor atau partner agar modal mereka bisa dibagi. Akhirnya, Eunice mengajak Gerard untuk bertemu kawannya yang bernama Joe Morris yang merupakan pemilik koperasi simpan pinjam dan klub malam. Sesampainya di sana, Gerard merasa tidak nyaman ketika melihat tingkah laku Joe yang selengean. Gerard pun mengajak Eunice pulang dan menolak kerjasama dengan Joe. Melihat respon suaminya yang demikian, Eunice marah. Dia menganggap jika Gerard salah paham dengan Joe dan belum mengenal Joe sepenuhnya. Hi, my name is Bernard Garrett. I'm a real estate investor. What is the asking price? The current rents in the How neighborhood. many units are in the building and what do they really look to me to We have enough to buy it. Just won't have anything left over to fix it up. But if I were, can't do no better than Eunice Perkins. I'm about your idea. No way am I doing business with that man. I don't need his help. Eunice pun memberi kesempatan Gerard untuk melakukan idenya sendiri. Gerard lantas menemui Patrick Bunker, seorang investor properti. Di kantor Patrick, Gerard menyampaikan keinginannya untuk membeli sebuah apartemen milik Patrick. Berkat keahliannya dalam bernegosiasi, akhirnya Patrick mau menjual apartemen itu pada Gerard. Namun sayang, uang yang dimiliki Gerard kurang sehingga dia harus mengajukan pinjaman ke bank. Keesokan harinya, Gerard pun pergi ke sebuah bank untuk menemui Edward Reed untuk mengajukan pinjaman. Tapi begitu sampai, dia langsung diusir oleh karyawan bank di sana karena dia orang berkulit hitam. Tapi Gerard tidak kehabisan akal, dia kemudian menunggu di luar gedung sampai Edward keluar. Ketika hari telah sore, akhirnya Gerard dapat bertemu dengan Edward. Gerard mengatakan jika dia sedang berbisnis dengan Patrick dan mungkin akan menguntungkan Patrick. Maka dari itu, dia ingin mengajukan pinjaman di bank milik Edward. Over 35. You offering 35? I can give you 30. Your confidence is impressive. Once I lease the units, I can give you your full asking price. I'm sorry. Thank you for your time, Mr. Barker.
I'm sorry, Mr. Reed is out. This deal will benefit Mr. Barker. Pada malam harinya, Patrick menelpon Garrett dan menanyakan mengapa dia mencatut namanya di depan Edward. Dan hal itu adalah hal yang tidak baik dalam etika bisnis karena mencatut nama tanpa izin. Garrett pun meminta maaf karena aksinya itu, dan Patrick memaafkan hal tersebut karena satu dan lain hal. Lalu Patrick juga mengatakan jika dalam etika bisnis normal, pasti akan merugikan orang kulit hitam. Tapi dia tidak ingin melakukan hal itu, dia bahkan bersedia sebagai pinjaman agar Garrett mendapat pinjaman dari bank. Garrett pun sangat berterima kasih pada Patrick, karena walaupun Patrick orang kulit putih, dia tidak diskriminatif. Setelah mendapat pinjaman, maka Garrett berhasil membeli sebuah gedung. Dia kemudian melakukan perbaikan gedung tersebut agar harga sewanya lebih tinggi, dengan dibantu Matt, seorang pria kulit putih. Pada awalnya, Garrett sempat ragu dengan Matt apakah dia mau bekerja di bawah orang kulit hitam. Tapi Matt mengatakan tidak masalah asal dia mendapat upah. Pada malam harinya, Garrett merayakan keberhasilannya dengan berpesta di klub milik Joe. Pada sela-sela pesta itu, akhirnya Joe dan Garrett mengobrol dan bisa lebih dekat satu sama lain. Pada kesempatan ini, Joe berpesan pada Garrett agar jangan terlalu percaya pada Patrick, karena jika tidak bisa menyelesaikannya sesuai dengan kesepakatan, maka kita tidak akan tahu apa yang akan Patrick lakukan. Come on, go outside, Tom. Look, I like seeing black men succeed. Finish the work or rent the units fast enough. Baru saja memulai renovasi, tiba-tiba mendapat teguran dari ibu-ibu penghuni gedung itu yang tidak suka pada orang kulit hitam berada di lingkungannya. Tindakan si ibu itu tak berhenti sampai di situ. Bahkan dia sampai melaporkan Garrett dan kawan-kawan ke polisi dengan tuduhan pemalsuan dokumen, tapi ketika polisi datang ke tempat itu, Garrett sudah menyiapkan kopian dokumen gedung itu. Setelah melihat hal itu, maka polisi pun pergi. Yes, officer, is there a problem? She said you were impersonating the owner of the building. This actually looks real. Yes, sir, officer. Selanjutnya, pada malam hari, Garrett datang kembali ke gedung itu dan kembali ditegur oleh si ibu-ibu tadi. Garrett mengatakan jika dia sudah tinggal di tempat itu. Mendengar hal itu, si ibu langsung pindah dari gedung tersebut karena tidak mau tinggal satu lingkungan dengan orang kulit hitam. Setelah selesai merenovasi gedung, berkat kejeniusan Garrett dalam marketing, tak butuh waktu lama untuk gedung itu terisi penuh. Melihat prestasi Garrett dalam hal marketing dan dalam menganalisa gedung membuat Patrick menawarkan Garrett untuk membangun kerjasama dengan presentasi keuntungan 50-50. Namun, dengan syarat Garrett hanya bernegosiasi di telepon, kemudian orang yang menemui klien adalah Patrick. Berkat kerjasama antara Patrick dan Garrett, mereka berhasil memiliki belasan unit properti dan semuanya profit. Garrett dan Eunice juga sampai bisa memiliki rumah yang mewah, namun naas di tengah kejayaan mereka, tiba-tiba Patrick meninggal dunia. Lebih parahnya lagi, istri Patrick sebagai ahli waris ingin menjual seluruh asetnya karena dia tidak mau bekerja sama dengan orang kulit hitam dan Garrett hanya menerima 25 sen setiap dolar hasil penjualan properti milik mereka. Garrett pun tidak setuju dengan yang dilakukan oleh istri Patrick karena sesuai perjanjian adalah 50-50, tapi Garrett tidak memiliki bukti apapun karena dalam setiap surat perjanjian jual beli tidak ada nama Garrett. Pengacara istri Patrick mengatakan apabila ingin membuktikan, maka dia harus memiliki saksi yang tahu dengan perjanjian itu. Oleh karena itu, Garrett langsung pergi ke bank untuk menemui Edward. Karena dia juga tahu jika Garrett bermitra dengan Patrick dan Patrick pula yang meminjam pinjaman tersebut. Tapi, lagi-lagi Garrett mendapat masalah, Edward ataupun karyawan bank tidak mau menjadi saksi. Di tengah keputusasaan itulah, dia memandangi daftar kantor yang ada di gedung itu. Garrett lalu berpikir untuk membeli gedung tersebut agar tidak ada perbankan di gedung tersebut yang menolaknya. Untuk itu, Garrett menemui Joe. Garrett menawarkan kerjasama agar mereka bisa memiliki gedung setinggi 14 lantai itu. Namun Joe mengatakan jika hampir mustahil orang kulit putih mau menjual gedung itu pada orang kulit hitam. Jikapun mau, pasti mereka menawarkan dengan harga yang tinggi. Berdasarkan analisis tersebut, maka mereka meminta Matt yang merupakan kulit putih untuk menjadi juru runding dengan pemilik gedung itu. Kemudian Joe juga meminta temannya, seorang banker dari San Francisco, untuk meminjamkan uangnya apabila negosiasi tersebut berhasil.
building in downtown Los Angeles. I want us to buy. I got a bank in San Francisco I've done business with. Yeah, we're probably gonna have to overpay to get it. Be us to the rest of the world. Right. Langkah awal untuk memulai misi itu adalah melatih Matt untuk berperan menjadi orang kaya seperti bermain golf, karena permainan golf adalah permainan yang identik dengan orang kaya. Selain itu, Matt juga dilatih untuk table manner atau cara menghadiri jamuan makan di suatu acara orang kaya atau acara resmi. Serta, Matt juga diajari mengenai hitung-hitungan harga properti hingga pengetahuan mengenai nilai kapitalisasi saham atau harga saham. Pada awalnya, Matt merasa canggung karena itu bukan dunianya dan dia juga nampak kesulitan dalam mempelajari berbagai ilmu tentang perbankan. Namun dia tidak menyerah, Matt akhirnya memilih menghafal materi yang diajarkan oleh Garrett. Setelah semuanya siap, maka pertemuan antara Matt dan pemilik gedung tertinggi itu yang bernama Charles pun diselenggarakan. Pada pertemuan pertama, Matt dan Charles bertemu di lapangan golf. Semua skenario tentu sudah didesain oleh Joe dan Matt dapat menjalankan tugasnya dengan baik hingga memukau Charles. Setelah itu, mereka sepakat untuk mengadakan pertemuan lanjutan di rumah Charles. Garrett maupun Joe tetap memantau jalannya negosiasi tersebut, bahkan Garrett sampai menyamar menjadi seorang supir Matt. Pertama, Matt menghadiri jamuan makan siang di rumah pemilik gedung. Selanjutnya, mereka mulai membicarakan tentang jual beli gedung tersebut. Matt sukses dalam menjalankan perannya, bahkan kembali memukau Charles, sehingga Charles pun mau melepas gedung itu pada Matt. Make me proud, son. Like you did on the first tee. That's what you're offering. I'm interested. Here's my problem, Charles. I know you have leases at 15 cents a square foot. How do you do this in your head? I'll take the latter. We can call it an even 1,560,000 if you leave me that desk. Kemudian, mereka pun merayakan keberhasilannya memiliki gedung tertinggi di Los Angeles. Dalam operasionalnya, Matt bertindak sebagai pengelola mengatasnamakan pemilik, sedangkan Joe dan Garrett menjadi mitra Matt. Dan sejak itu, di Los Angeles mulai terjadi pemerataan ekonomi antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam. Setelah berhasil menjadi orang kaya di Los Angeles, Garrett dan keluarga pergi ke Texas untuk menjenguk orang tuanya. Orang tuanya sangat bangga dengan apa yang dia capai. Kemudian di sana dia juga menyempatkan untuk berjalan-jalan dengan mengajak putranya. Di Texas, Garrett masih melihat perbedaan yang cukup jauh antara orang kulit putih dan orang kulit hitam, di mana terlihat jelas rumah-rumah orang kulit hitam yang kumuh sedangkan orang kulit putih yang mewah. Selain itu, ketika Garrett ingin menyemir sepatunya, dia ditolak oleh tukang semir karena Garrett orang kulit hitam. Selanjutnya, Garrett ingin mengubah perekonomian para orang kulit hitam, maka dia mengajak Joe untuk membeli bank Midland di Texas. Joe awalnya tidak setuju dengan ide Garrett karena di Texas sentimen terhadap ras kulit hitam masih sangat tinggi. Tapi, karena Garrett bersikeras ingin membeli bank di Texas, akhirnya Joe setuju untuk membeli bank tersebut. Matt lalu diutus oleh Joe dan Garrett untuk bernegosiasi dengan pemilik bank Midland. Singkat cerita, Matt berhasil meyakinkan pemilik bank Midland untuk menjualnya pada Matt. Berdasarkan kesepakatan, yang menjadi presiden direktur di bank tersebut adalah Matt, sedangkan anak pemilik bank yang lama yang bernama Florence tetap bekerja di bank tersebut. Directly to you as the new bank president, Mr. Stein. But this is the investment they're closing today. You are now the owner of your hometown bank. Bernard dan Joe lalu menggandeng tokoh agama dari ras kulit hitam untuk menjadi nasabah mereka. Namun mereka juga berpesan agar dilakukan jangan terlalu mencolok karena masih kuatnya rasisme di Texas. Seiring berjalannya waktu rencana Garrett, perekonomian warga kulit hitam mulai berubah. Hal itu membuat Florence curiga, apalagi Matt juga bisa mendatangi berkas pinjaman hingga puluhan di setiap minggunya. Florence kemudian mengikuti kemana Matt pergi. Tak hanya itu, dia juga mengecek berkas para peminjam di bank tersebut. Tak puas dengan itu, Florence juga sampai mengecek ke alamat para peminjam dan mewawancarai mereka. Dari investigasi yang dilakukan Florence, dia akhirnya tahu jika Bank Midland meminjamkan uang pada para orang kulit hitam. Mendapati fakta itu, Florence marah pada Matt, apalagi setelah dia tahu jika pemilik dari Bank Midland yang sesungguhnya adalah dua orang kulit hitam. Florence mengatakan jika mereka telah menipunya dan juga ayahnya, namun Garrett mengatakan jika ayah Florence sudah tahu dengan hal itu dan nama Garrett serta Joe juga ada dalam surat perjanjian.
Florence yang kesal lalu mengatakan akan ada biro audit dari Kementerian Keuangan. Dengan demikian, Matt, Garrett, dan Joe berdiskusi untuk menghadapi pemeriksaan itu. Matt lalu menyarankan agar mereka membeli bank satu lagi untuk menyembunyikan pinjaman. Bank itu bernama Bank Marlin. Setelah itu, Matt akan memindahkan pinjaman orang kulit hitam dari Bank Mainland ke Bank Marlin sebelum pemeriksaan dilakukan. Selanjutnya, mereka bertiga melakukan analisis pada Bank Marlin. Matt mengatakan jika Bank Marlin memang lebih kecil dibanding Bank Mainland, tapi Bank Marlin memiliki prospek profit yang lumayan tinggi. Namun, Joe dan Garrett masih ragu karena mereka punya kesibukan masing-masing sehingga tidak mungkin mengcover dua bank sekaligus di Texas. Akan tetapi, Matt mengatakan jika ini kesempatannya untuk menjadi orang sukses seperti yang Joe dan Garrett ajarkan. Dengan mempertimbangkan segala resikonya, akhirnya Joe dan Garrett setuju untuk membeli Bank Marlin. Okay, the Bank of Marlin is small. I can move all the Negro loans we made at Mainland to Bank of Marlin. Joe and I don't have $274,000 in cash laying around. We use that extra million in deposits to purchase loans from an aggregator. Overseeing our properties there. To resign and go back to LA. We gotta buy a kid with 90 days of banking experience his own goddamn bank. Namun Garrett tak mau melepas Matt begitu saja. Dia lantas menyuruh Eunice untuk mengawasi Matt yang menduduki presiden direktur di Bank Marlin dengan menyamar sebagai cleaning service. Tak hanya itu, Garrett dan saudaranya juga melakukan survei secara diam-diam kepada calon nasabah Bank Marlin dan menyerahkan profil calon nasabah itu pada Matt agar Matt mudah dalam menyetujui berkas pinjaman. Selain itu, Garrett juga meminta Matt untuk menghubungi pengacaranya untuk membantu Matt. Setelah beberapa lama skenario berjalan dengan baik, tiba-tiba ada hal yang terjadi di luar rencana, di mana Biro Audit Kementerian Keuangan bukan datang ke Bank Mainland, tapi malah datang ke Bank Marlin. Oleh karena itu, Matt segera menghubungi Garrett. Garrett pun kaget karena berdasarkan jadwal yang seharusnya diaudit adalah Bank Mainland itu pun bulan depan. Untuk itu, Garrett langsung datang ke Bank Marlin dengan menyamar sebagai cleaning service untuk membantu Matt. Pada awalnya, rencana berjalan mulus. Garrett dapat membantu Matt dari balik pintu. Tapi, tiba-tiba pintu itu ditutup oleh auditor sehingga dia tidak bisa lagi membantu Matt. Akhirnya, Matt pun kewalahan dalam pemeriksaan tersebut dan akhirnya dia mengatakan jika dia memiliki ahli untuk membantunya. Namun, ahli tersebut sedang tidak masuk. Matt pun meminta izin pada auditor untuk mengambil berkas-berkas yang diperlukan. Kemudian, Matt menemui Garrett di toilet untuk meminta penjelasan perhitungan kredit para nasabah. Setelah itu, Matt kembali menemui auditor tersebut untuk menjelaskan mengenai kredit para nasabah Bank Marlin. Belum sempat menjelaskan, auditor malah menemukan masalah baru, di mana auditor menemukan nilai kredit yang melampaui jumlah modal bank ditambah durasi kredit yang terlalu panjang. Padahal, menurut aturan bank tidak boleh meminjamkan melebihi nilai modal. Masalah itu cepat-cepat Matt laporkan pada Garrett. Garrett pun heran mengapa ada pinjaman yang melebihi modal. Setelah ditelisik, ternyata Matt menggunakan pengacara yang direkomendasikan oleh Florence, bukan menggunakan pengacara yang Garrett suruh. Di sini Florence sengaja menipu Matt agar Bank Marlin bangkrut. Akibat kesalahan tersebut, Garrett dan Joe menderita kerugian mencapai hampir $300.000 Amerika Serikat. Kejadian ini mengingatkan Garrett bahwa tidak mudah untuk bisnis di Texas untuk orang kulit hitam. Kemudian, Garrett memerintahkan Matt untuk fokus mengurusi Bank Mainland serta menjaga stabilitas di bank tersebut dan Bank Marlin akan dijual. Namun Matt menolak hal tersebut karena Bank Marlin adalah impiannya untuk memiliki sebuah perusahaan. This loan's gonna have to be sold off immediately. Well, that loan is for $21,000. I'll be right back. Did you look at the goddamn loan? Yes. Oh, we could sue the bastards. You can't, Matt, but we can't. Beberapa lama kemudian, teman Joe yang ada di San Francisco mengabarkan jika Matt telah melunasi semua hutang orang kulit hitam di Bank Marlin dengan mengambil uang di Bank Mainland. Hal itu tentu membuat Garrett kaget karena dapat membahayakan dua bank sekaligus. Untuk itu, Garrett dan Joe langsung menemui Matt untuk memarahinya karena aksi yang dia lakukan dapat meninggalkan kedua bank tersebut. Masalah tidak sampai di situ. Biro Audit Kementerian Keuangan tiba-tiba mendatangi Bank Mainland untuk melakukan pemeriksaan dan Garrett belum sampai memeriksa semua berkas di Bank Mainland. Oleh karena itu, pihak auditor memutuskan akan menutup Bank Mainland karena melanggar undang-undang. Karena masalah itulah, Garrett kemudian ditangkap oleh agen FBI untuk diperiksa. Selanjutnya, setelah diaudit, pihak auditor negara membatalkan tuntutannya dan Garrett dibebaskan. Tapi, pihak auditor federal belum mencabut tuntutannya sehingga Garrett dan Joe harus menghadapi sidang jajak pendapat yang diadakan oleh senator. Kemudian, Garrett dan Joe berkonsultasi dengan pengacaranya.
Si pengacara menyarankan agar tidak melawan karena khawatir jika melawan, mereka akan dikriminalisasi dengan kasus lain. Hal ini karena persidangan ini sudah masuk ke ranah politik. Federal charges, however, are all still in place. The political space here just dropped as well. So what does that have to do with me? I thought McClellan was one of the first people to stand up to McCarthy. I highly doubt that you're going to have any problem with any kind of criminal charge. Sementara itu, Matt ditemui oleh senator. Senator memberikan tawaran pada Matt sebuah kebebasan dari hukuman jika dia mau melempar tanggung jawabnya kepada Joe dan Garrett. Tapi, jika dia menolak, maka Matt terancam 50 tahun penjara karena telah melakukan kebohongan publik terkait kepemilikan bank serta memindahkan pinjaman secara ilegal. Tak lama kemudian, persidangan jajak pendapat digelar. Matt menyatakan jika dia hanyalah bawahan dari Joe dan Garrett. Sementara itu, Garrett mengatakan jika persidangan ini seharusnya mempermasalahkan tentang kredit bukan mempermasalahkan mengapa orang kulit hitam bisa memiliki bank. Garrett juga menambahkan adanya diskriminasi dan ganjalan terhadap orang kulit hitam yang ingin maju, padahal menurut undang-undang semua warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama. Mendengar hal itu, senator marah dan mengusir Garrett dari ruang sidang. Pada akhir persidangan, semua juri yang merupakan orang kulit putih memvonis Garrett dan Joe dengan hukuman 3 tahun penjara. Tak hanya itu, hampir semua aset mereka juga disita. Dari ratusan gedung yang mereka miliki, Eunice hanya bisa mempertahankan 1 unit saja. Namun demikian, pihak pemerintah tidak tahu rahasia di balik itu, di mana setelah Matt mendapatkan tawaran dari senator, Matt lalu menemui Garrett untuk membicarakan hal tersebut. Garrett kemudian menyuruh Matt menerima tawaran itu. Sebaliknya, Matt menyuruh Garrett membeli 2 gedung di Bahamas, sehingga setelah mereka keluar dari penjara, mereka kembali membangun bisnis mereka di Bahamas sebelum mereka kembali ke Amerika. 3 tahun setelah kejadian tersebut, akhirnya Amerika menerbitkan undang-undang yang memberikan kesetaraan pada semua warga untuk memiliki properti, dan suatu tindakan ilegal apabila menolak kepemilikan properti atas dasar agama, ras, atau suku. Seperti itulah kisah tentang 2 pria kulit hitam jenius bernama Bernard Garrett dan sahabatnya Joe Morris yang mampu membeli 2 bank sekaligus dan ratusan properti di tengah rasisme yang sedang merajalela di Amerika. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.